Jadi proses memaafkan, saya selalu ingatkan, proses memaafkan itu bukan proses memberi. Ya kan kelihatannya ketika Zo nggak memaafkan papa, Zo nggak mau memaafkan, itu kan seakan-akan Zo memberikan maaf kepada papa. Ada istilah kata kan kalau Umi itu kan bilang, Umi tuh ngasih makan kalian tuh dari ladang alip-alipan, bukan dari ladang buka paha-pahaan, katanya gitu kan. Kalau untuk yang bersangkut paut sama keluarga aku, mau papa sama lagi atau papa yang nikah lagi atau mama nikah lagi, it's okay. Tapi aku milih jalan tengah aja. Please jangan ganggu gugat. Aku mau berkarir, aku mau kerja. Pokoknya ya udah, tujuan aku sih aku pengen banggain mama, banggain papa gitu. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Selama ini ya, percaya diri atau mungkin ada sesuatu yang Zora tutupin dan itu kelemahan yang apa ya, yang sebenarnya ada, cuma memang Zora tutupin. Bener banget tuh, Bu. Jadi dengan aku yang mencoba buat berani dan bangkit, seakan-akan aku tuh I have nothing problems gitu, I'm fine gitu. Itu tuh aku benar-benar menutupi kelemahan aku yang paling di dasar jurang gitu ibaratnya. Jadi aku sekarang kayak lebih gimana ya, terlihat biasa saja gitu, terlihat ceria di hadapan siapapun, atau mau di depan mama sekalipun aku lagi sedih, aku suka ngumpetin kalau aku nangis sendiri gitu. Jadi aku nggak mau berbagi luka sama siapapun, aku mau berbagi kebahagiaan aku sama mereka semua. Padahal sama teman-teman aku. Padahal ada sesuatu yang masih belum selesai. Sesuatu yang mungkin susah diobatin gitu, Mi. Mungkin harus dengan papa yang berubah gitu. Papa yang datang sama aku, papa yang berubah, dan papa yang merangkul aku gitu. Entah kenapa, bukan berarti mama nggak berguna di sisi aku, tapi papa, entah kenapa sih aku nggak ngerti gitu, tapi papa mungkin karena ikatan batin aku sama papa aku kuat. Ya, artinya memang ada pengasuhan atau ada sesuatu touching atau sentuhan papa yang tidak bisa digantikan oleh hanya ibu. Begitu juga ketika seseorang kehilangan ibu, ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh hanya seorang ayah. Gitu. Jadi dari sisi psikologi sebenarnya mungkin nanti saya tidak tahu ya. Cuma saya berharap luka yang saat ini Zora ada itu harus segera disembuhkan. Kenapa? Karena itu nanti akan berefek pada proses rumah tangga Zora lagi. Jadi mungkin ada salah satu yang kita sebut dengan ghost parenting. Itu akan muncul tanpa kita sadari. Jadi ini sekedar saran saya. Nanti artinya gini Bu, kita tidak menginginkan permasalahan-permasalahan ini kemudian diwariskan juga kepada anak Zora ke depannya. Gitu. Nah, gimana supaya kemudian tidak diwariskan? Dari Zora sendiri mungkin harus bisa membuka diri. Tadi alhamdulillah sudah terbuka, ada luka yang kemudian hanya bisa diobati oleh papa. Nah, tetapi selama Zora tidak membuka diri untuk kemudian papa bisa masuk ke dalam kehidupan Zora, luka itu tidak akan pernah sembuh. Gitu. Ya, jadi memang dan tidak satu hal, luka itu akan terus terbawa. Dan itu akan berefek kepada anak-anak Zora nanti. Let's say lah kita berharap luka itu selesai. Sehingga anak-anak Zora akan memberikan atau mendapatkan hak pengasuhan nanti dari Zora sebagai ibu atau mungkin dari calon ayah ya. Karena ini sebenarnya merupakan sesuatu yang kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rumah tangga itu berawal daripada masa lalu anak itu, masa lalu seorang istri atau masa lalu seorang ayah. Yang tanpa dia sadari dia membawa masa lalu itu. Jadi ada masa lalu yang belum selesai. Yang tanpa dia sadar dia bawa dalam sebuah rumah tangga, dan tanpa dia sadari juga masalah itu akhirnya berefek entah kepada anak ataupun kepada suaminya. Terwariskan. Betul. Jadi terwariskan tanpa disadari. Betul, gitu ya Mas Miki. Dia nggak menginginkan, siapa sih yang menginginkan begitu ya. Tapi terwariskan tadi dengan ghost parenting. Dia nggak sadar kenapa saya bisa begini gitu. Ternyata ada masalah yang belum selesai. Kalau misalnya dari sisi Zoranya yang mengikhlaskan, itu mungkin nggak menjadi solusi? Salah satu yang kemudian ketika Zora nih ya, salah satu caranya ketika Zora kan hanya bisa menerima ayahnya di dalam kehidupannya ketika dia memaafkan. Ketika memaafkan nanti artinya kebuka gitu, dia bisa masuk dan luka itu bisa selesai.
ini saya mau sharing sedikit lagi. Saya sendiri sama seperti Zozo. Jadi saya punya kebencian terhadap ayah saya, tapi saya ayah ibu tidak berpisah. Karena satu dan lain hal, pokoknya papa saya tuh punya satu kesalahan lah, punya beberapa kesalahan terhadap ibu saya, dan di sini saya ngeliat ibu saya tuh yang memang banting tulang banget gitu, dan sabar banget, bahkan masya Allahnya walaupun pada saat ini papa saya sedang stroke-nya yang benar-benar nyusahin Umi. Ini bergantung ya? Iya, bergantung sekali, dan papa itu salah sedikit marah mama, dan nggak mau diurus sama yang lain, bahkan sama anak-anaknya. Jadi saya misalnya mau nyendokin nasi, nyuapin tuh nggak mau, harus ada mama. Mama dengan bobot tubuhnya yang juga udah berat gitu ya, mama kan udah 90 kilo gitu, udah sering-sering sakit pinggang dan lain sebagainya gitu. Tapi mama tetap sabar ngadepinnya, walaupun padahal dulunya sering banget papa sakitin gitu. Jadi saya tuh tumbuh besar melihat mama itu disakiti banyak orang, tapi papa saya diem aja. Itu aja udah nyakitin hati saya gitu. Papa nih, mama tuh lagi dizolimin loh sama adik-adiknya papa gitu. Kok diem aja sih gitu kan? Nah itu saya benci Umi. Jadi sempat benci banget gitu. Cuman satu hal yang bisa bikin saya ikhlas menghapus kebencian itu. Maksudnya cuma mungkin benci sekarang udah enggak, tapi respeknya juga nggak sebesar saya respect ke mama gitu. Respeknya nggak lebih besar dari mama gitu intinya. Jadi yang bikin saya salut adalah ibu saya, mama saya. Udah biarin, papa ini ladang pahala mama. Papa ini ladang pahala mama. Surga mama ada di kaki papa. Mama akan tetap bakti sama papa, walaupun papa nyakitin hati mama dengan kata-katanya ya, maksudnya kayak lagi stroke gini kan pasti suka asal ngomong gitu ya, nyakitin hati. Nah di situ saya mikir, oh ya mungkin buat apa saya marah terhadap apa yang papa lakukan ke mama. Kalau memang masalah mama itu, sakitnya mama itu, sakit hatinya mama, tindakan papa itu bisa menggugurkan dosa-dosa mama gitu. Saya bukan Tuhan yang bisa menghakimi manusia gitu kan. Jadi udah jalanin aja lah, biarkanlah itu urusan orang tua gitu kan. Saya sebagai anak tetap harus bakti sama orang tua. Saya antar papa ke dokter, saya bantu biayanya dan lain sebagainya gitu sih Zo. Jadi lebih mungkin coba belajar untuk ikhlasin gitu. Apa yang Allah nggak mungkin ngasih satu masalah deh kalau bukan karena memang kita mungkin punya amalan apa sebelumnya gitu, mungkin ya ya gitu. Ya sebenarnya mungkin kalau kita bicara tentang konsep, di dalam konsep berbakti kepada orang tua gitu ya cuma memang ada sesuatu yang sebenarnya itu ketika kita memaafkan, justru kita sedang membuka supaya Allah memberikan karunia yang lebih kepada kita. Betul. Amin. Amin. Jadi proses memaafkan, saya selalu ingatkan, proses memaafkan itu bukan proses memberi. Ya kan kelihatannya ketika Zo nggak memaafkan papa, Zo nggak mau memaafkan, itu kan seakan-akan Zo memberikan maaf kepada papa. Tapi ketika kita memaafkan, sesungguhnya kita dalam proses menerima. Bisa dirasain ketika kita memaafkan, maka ketika itu pertama kita akan lega. Iya sih. Beban yang kita rasa itu berat di dalam hati, plong. Dan saat itu, insya Allah, karunia dan rezeki Allah tidak akan putus-putus kepada orang yang senantiasa memberikan. Amin. Betul. Rezeki ada aja gitu ketika kita berusaha memaafkan orang-orang. Salah satunya Allah mudahkan Zo untuk bisa berhijab lagi. Amin. Ya Allah. Amin. Karena berhijab itu salah satu rizki yang tidak bisa diukur dengan uang. Iya, betul. Maka rizki tadi mungkin di satu sisi banyak orang yang berpikir bahwa kita tuntutan ini darurat. Tapi kalau kita ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melepaskan kita gitu. Semua itu kan pasti ujian ya Zul, insya Allah gitu. Mudah-mudahan dengan tadi memaafkan, Allah buka pintu-pintu kemudahan lah buat hidup Ibu Saibah dengan Zul. Intinya berarti bersihin hati kita ya Umi ya. Memaafkan. Berarti Apalagi saya pribadi berdoa terus. Suami. Betul Bu. Iya betul. Maaf. Soalnya jujur ya, kayaknya benci itu, kebencian itu emang udah
Akut ya, mendarah daging. akut Bu, ya. kalau ibu bisa maafin suami, insya Allah itu imbasnya juga ke anak-anak, rezeki mereka lancar, hidup mereka juga bahagia. Jadi ketika kita maafin orang, memang benar kita tuh salah satunya gini, saya meyakini gitu, ketika kita benci sama seseorang itu menutup pintu rezeki kita, itu aja. Nah, dan itu rezeki itu macam-macam. Tapi kebencian itu berbeda ya dengan kita benci sama teman misalnya karena nggak suka dengan perilakunya atau Karena mereka nyakitin kita kan. Iya. Gitu kan. Kita masih bisa memaafkan orang lain. Kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh ibu gitu ya. Kebencian itu bisa kita pahami lah. Luka. Luka. Itu kenapa Allah tuh memberikan balasan yang luar biasa. Ketika memaafkan itu berat ya Mas Betul. Miki. Berat Memaafkan itu sekali. Karena berat, maka balasannya luar memaafkan biasa. seseorang yang kita cintai dan orang itu yang paling dekat dengan kita. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ceritanya, justru mungkin kenapa luka ini sangat mendalam berasa, mungkin juga karena rasa sayang kepada papanya Zo itu juga besar. Betul. Sangat besar, jadi punya pengharapan yang sangat besar juga terhadap papanya tadi. Nah, tapi mungkin bisa diambil konsep dari ibunya Mama. Jadi maaf, aku nggak mungkin membuka aib keluarga di sini kan. Cuman saya kan udah dengar sebagian tadi ibu cerita, dan walaupun sebelum kita ketemu saya juga ada dapat bocoran sedikit kan dari Ricky yang undang ibu di sini. Itu sebenarnya saya udah tahu. Jadi saya nggak ngecilin apa yang masalah ibu. Tapi kalau boleh saya ngomong, saya mungkin saya nggak tahu semuanya ya. Gitu ya. Nggak, saya mungkin nggak tahu semua cerita ibu kan. Nggak mungkin juga diceritain di sini. Tapi kisah ibu saya itu mungkin lebih besar jauh daripada ibu. Semua ujian dia udah dapetin dari mulai ya macam-macam lah gitu, dari mulai ipar, tekanan ipar, lingkungan, dan dari papa sendiri, yang papa saya waktu nikahin ngakunya bujang, ternyata setelah saya kelas 1 SMA, ini yang satu saya bocorin sedikit, saya baru tahu bahwa ternyata papa saya punya anak dari pernikahan sebelumnya, dan mama nggak tahu kalau papa udah pernah nikah sebelumnya, tapi udah pisah, posisinya bukan mendua ya, tapi dia nikah, terus istrinya kan ninggalin dia, tapi istrinya itu punya anak. Nah udah ninggalin 4 tahun baru nikah sama ibu saya, dan ibu saya shock banget karena ibu saya lugu, polos gitu ya. Jadi begitu tahu ternyata udah pernah nikah, ngerasa ditipu. Pokoknya terus mabuk-mabukan juga, iya judi, iya pokoknya kalau dibilang lengkap paket komplit. Makanya kalau itu pengalaman ibu saya pribadi berarti aku. Itu. Jadi nenek juga begitu. Makanya saya bilang kan itu artinya, itulah diturunkan. Tadi saya saran jangan sampai itu diwariskan, tidak terselesaikan. Ibu saya bisa juga ya memaafkan. Itu memang satu contoh ya. Ibu tuh sama dengan ceritanya cuman lebih parah juga ini kayaknya ya, nikahnya udah bukan sekali 2 kali. Maaf udah almarhum ya Abi gitu ya, bapaknya udah almarhum, udah alhamdulillah pas meninggalnya sih, alhamdulillah insyaallah husnul khotimah, karena udah ada maaf dari ibu juga gitu kan, dari anak juga semua. Tapi ya memang betul kayak ibu saya pribadi menghidupi 9 anak sendiri dari ladang ngaji. Dari kan ada istilah kata kan kalau Umi itu kan bilang, Umi tuh ngasih makan kalian tuh dari ladang alip-alipan, bukan dari ladang buka paha-pahaan, katanya gitu kan. Jadi masa iya gitu kan, nggak halal rezekinya dari hasil mengajar ngaji gitu istilahnya. Karena saya juga semua itu 8 bersaudara, 8 yang besar, adik ke bawahnya 7 gitu kan. Yang laki-laki 5, yang 1 meninggal, tinggal perempuan 2. Nah ini pejuangnya juga, ini ibu saya sendiri menghidupi anak dan sampai sekarang. Nenek aku sampai masih begitu. Ya. Makanya kalau bisa sih ya itu tadi, coba dimaafin supaya kedepannya jalannya Zozo sama ibu saya ini jadi lancar gitu. Amin. Amin. Mama everyday Siapa yang duluan nih jadinya? Siapa yang duluan? Mamanya duluan atau Zo duluan nih? Jadi tekanan aku tuh gini Umi sebenarnya. Jadi papanya juga sama, kesel banget sama mama. Setiap nelpon sama aku, mama kamu tuh begini, papa tahu banget mama tuh begini. Jadi ya itu masa lalu mereka yang dahulu papa ceritain ke aku, begitupun mama. Dan nggak tahu selalu ke aku kak gitu, selalu ke aku gitu. Mungkin karena aku perempuan sendiri gitu. Nah ini yang mesti saya kasih tahu ya Bu ya. Saya
saya dengar itu ada salah satu artis ternama lah gitu ya yang kena bipolar dan itu terkenal banget kan, dan dia udah mengungkapkan sendiri bahwa dia itu besarnya dari keluarga yang udah cerai gitu kan, divorce. Nah, bapaknya jelekin ibunya, ibunya jelekin bapaknya. Iya, jadi kayak nah, gitu. di tengah-tengah itu yang orang tua tuh nggak mikir panjang untuk perkembangan otak anak. Nah, yang akhirnya si anak ini yang tadinya cerdas, pinter, normal, sekarang jadi bipolar. Sampai dia gede, sampai sekarang dia punya anak. Mungkin tahu ya. Serem ya. Nanti saya kasih tahu lah. Iya. Nah, itu di situ saya berpikir dan kebetulan saya juga pisah gitu ya. Dan saya belajar dari pengalaman yang udah ada. Walaupun saya nggak kenal sama artis tersebut, tapi saya mempelajari gitu ilmu psikologi anak. Akhirnya saya punya 4 anak. Saya selalu bilang sama mereka, walaupun saya sebenarnya dalam hati sakit hati luar biasa karena perceraian ini bukan karena orang ketiga, tapi karena dia itu udah zolim terhadap ibu bapak saya. Ketika saya disakitin, saya dihina, saya bisa sabar. Tapi ketika ibu kita dihina, kita sakitnya luar biasa ya, ya nggak? Bener kan? Nah, jujur perpisahan saya dengan bapaknya anak-anak itu ya menyakitkan, tapi saya mikir ke situ. Makanya saya selalu bilang, Bilqis, Sultan, Abi kamu baik, cuman Abi nggak sayang sama Umi, makanya kita nggak sama-sama, tapi dia pasti akan jadi Abi yang terbaik buat kalian semua. Kamu harus sayang sama Abi. Jadi saya nggak pengen, Bu, ini ibu yang harus ibu pahami banget. Ibu punya anak, jangan sampai anaknya itu jadi ya, keganggu. Kalau saya sih sama anak-anak malah sering mengingatkan kayak Jojo kan telepon papa, harus ada kabar lah, kabar-kabari. Kayak papanya kan pengen dimanja, apalagi sama dia, ini kuncinya kan ini perempuan satu. Oh iya, gua paling disayang berarti ya. Itu kan ini paling disayang. Selain sama ibu punya anak lagi nggak? Enggak. Mungkin nikah lagi atau gimana? Enggak, dia Pertama kali sama mama papa ya? emang sama aku dah. Cuman kalau aku sih trauma untuk kembali ke dia itu karena karakter sama dia sudah berubah ya. Kasar, iya. Dan anak-anak pun masih takut juga sebenarnya. Ayo, mah, papa mah nggak usah pulang deh, kita dikirim aja duitnya ya. Lah nggak boleh gitu Sampai kalau aku- papanya mau Iya. pulang kan, mau ketemu anaknya gimana? Kalian kalau papa pulang silakan. Kalau papa misalnya mau diem di Indonesia, kalian ikut papa silakan. Mama mau sama nenek aja di sini karena kan memang mama sekarang sama papa udah nggak ada hubungan apa-apa gitu kan. Secara hukum pun kita udah kalah kan. Artinya Iya, sebenarnya lagi, ketika suami ibu pulang dengan karakter yang berbeda, kalau dilihat dari kasusnya itu memang luar biasa. Mungkin hampir apa ya, dia mungkin under stress sehingga membuat karakternya berubah. Iya, Cuma itu just pass ya Bu ya. Iya. Mungkin kita bicara tentang Future ke depannya. Saya melihat mungkin Zora ini sebenarnya punya potensi bagus, ya kan? Punya potensi bagus. Ketika kemudian insya Allah kepribadiannya terbentuk, sebagaimana ibu sudah membentuk ya ketika dia kecil, mengembalikan anak ibu menjadi fitrahnya kembali. Amin. Itu insya Allah. Yang mudah-mudahan itu menjadi keberkahan buat ibu dan keluarga. Iya. Dan Ya, yang penting mungkin Bu, kalaupun masih ada sakit hati atau apa, jangan dilihatin kali ya, karena supaya si Zora dan adik dan kakaknya itu lebih mudah juga untuk ikhlas memaafkan bapaknya. amin. Tuh, Dan iya, mungkin iya. juga serius. Iya orang kemarin dan apa aja mama nggak ikut campur kok. oke. Dan mungkin juga nggak Jangan berhenti berantem di sini ya. nggak berhenti berdoa juga mungkin ya, karena seperti ini. Berubahnya karakter dari ayahnya Zozo dari yang dulu sebagaimana diketahui bahwa lemah lembut atau seperti itu menjadi seorang kasar, dan mungkin juga nanti akan mendapatkan hidayah, akan bisa berubah lagi karena kan manusia itu selalu berubah ya, dan tidak tertutup kemungkinan akan berubah menjadi lebih baik, dan di momen itulah dimana nanti akhirnya cerita hidup dari Zora ini akan berakhir happy ending. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Setelah aku coba 3 hari, aku merasa lebih keset, bersih, sehat. Keputihan aku juga berkurang. Ternyata buah majakani jadi solusi buat aku. Kalian wajib banget cobain pil majakanza. Jangan lupa ya. Nah Kak, sebenarnya pengen banyak ngobrol lagi nih, Iya. cuman karena waktunya kita sudah habis nih ya. Benar banget. Karena Umi kan mau ngisi, ini kan Umi kan dosen nih Kak. Mau Umi udah ngajar. ditunggu nih, ditunggu banyak orang. Jurusan psikolog ya Umi ya? Iya. Makanya kita undang ini untuk Zozo nih. Jadi Masya Allah, sebelum terima kita Khusus. sebelum kita tutup dengan kesimpulan, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih. Rencana Zozo tuh ke depannya gimana sih? Rencana Dan harapannya gimana? Bagus aku sekali pribadi. rencananya. Belum ngomong. Silakan. Kalau rencana aku sih
Kalau untuk yang bersangkut paut sama keluarga aku, mau papa sama mama sama lagi atau papa yang nikah lagi atau mama nikah lagi, it's okay. Tapi aku milih jalan tengah aja. Please jangan ganggu gugat. Aku mau berkarir, aku mau kerja. Pokoknya ya udah, tujuan aku sih aku pengen banggain mama, banggain papa gitu. Kalau rencana aku sih, ya rencana aku ya sebenarnya ini dirahasiain banget sih. Aku pengen pesantren lagi. Masya Allah. Aku udah bilang sih sama mama sebenarnya. Jadi rencana aku sebenarnya pengen pesantren lagi. Mau ngajar ya? Enggak ngajar dulu deh, ya ampun. Belajar lagi, menggali ilmu lagi. Dengan lingkungan yang Amin. benar, siapa tahu benar-benar bisa istiqomah gitu. Amin, ya Allah. Sebelum akhirnya memutuskan nanti menikah dan punya anak. Karena kan pasti harapan Zozo juga anaknya bisa tumbuh kembangnya lebih baik sesuai pastinya. syariat kan. Iya, benar banget. Karena itu subhanallah. Masya Allah ya. Caranya kalau perempuan Iya, itu pesantren. ada batasannya, Umi. Iya. Sekarang kayak dia masih di usia 18 tahun, coba deh pikir, kita di entertain kasarnya gitu ya, maaf gitu. Terkena enggak kayak Meriam Bellina, ya kan? Kayak Mami Mer kayak yang lainnya. Iya. Tapi kita gini aja ya udah alhamdulillah sebenarnya kan. Iya. Cuman apa salahnya sih? Coba deh kamu flashback gimana kalau kamu, dia bilang bikin pesantren lagi. Karena apa? Usia kamu 18, 19, 20 tuh udah kesana tuh pasti akan ada saatnya untuk mencari jodoh kasarnya kan. Kamu harus punya bekal, Jo. Satu untuk diri sendiri, kedua nanti untuk anak-anak kamu, ketiga untuk kamu bisa menunjukkan bekal secara apa nih? Secara lahir batinnya, dunia Materi. akhiratnya gitu kan, kayak bekal dia pribadi, tabungannya di akhiratnya nanti dia itu apa gitu kan. Oh, artinya ibu juga menyarankan Zo untuk kembali ke pesantren. Nggak nekenin banget sih. Nggak nekenin, cuman karena dia udah sering bilang mah apa pesantren lagi, oh bagus tuh gitu kan. Kalau aku kan ini anak lagi ngomong apa nih, soalnya kan maaf kadang berubah-ubah gitu, masih kayak bunglon. Dan satu lagi lupa ketinggalan tadi tanyanya. Zo kan tahu dunia entertain itu sangat apa ya? Pengaruhnya Pengaruhnya itu luar biasa. Banyak ada yang narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Itu apa Zo nggak takut tuh? Enggak sih. Merasa bisa jaga diri. Bisa, alhamdulillah. Aku jadi gini sebenarnya, semakin aku menguatkan kalau untuk masalah seks. Kalau aku makanya menguatkan diri aku dengan bergaya tomboy, biar cowok-cowok tuh pada takut sama aku. Sebenarnya gitu sih. Jadi kayak aku protect myself dengan aku yang bergaya tomboy gitu kan, kayak kecowok-cowokan gitu. Aku kalau nongkrong kayak kecowok banget. Aku udah lihat gitu. sih video kamu di YouTube dia. Yang nggak kelihatan sekali dia itu perempuan. Sampai nyangka itu tuh cowok tuh benar-benar cowok di situ. Nah. Jadi tomboynya ini untuk tadi ya, Untuk memproteksi sendiri. Honestly untuk itu sih sebenarnya sejujurnya, untuk melindungi diri aku dari cowok-cowok, karena aku takut sama cowok tuh. Kalau aku dulu SD takut banget sama cowok walaupun tidak semua cowok itu suka sama yang feminin. Iya, ada juga yang sama yang tomboy. Contohnya saya lah. Banyak malahan. Banyak. Salah satu cara untuk kemudian memalingkan laki-laki. Iya, enggak Karena papanya juga dapetin mamanya lagi tomboy-tomboynya gitu. Rambut abis segini, pendeknya aku udah dulu rambut parah. itu kan Udah, video ya, itu nonton. itu sampai kayak Iya, enggak, jadi saya hanya untuk meluruskan Iya, aja, emang jangan benar. sampai begitu alasannya, karena enggak begitu Nggak juga. Karena mungkin masih muda, masih kecil, jadi berpikirannya masih yang kayak simple banget. Iya, tuh. betul, simple Kalau banget, aku nggak tomboy mikir- berarti nggak diganggu cowok-cowok cowok, bakal cowok nggak aja akan gitu ganggu ya. nih. jadi gak mikir kiri kanan depan Iya, belakang iya. langsung wah gua gini nih, wah udah Karena aman. kalau yang dari aku lihat sih dari ceritanya Zozo, justru ini adalah salah satu cara yang dia pilih karena dia berpikiran bahwa harusnya ada sosok ayah yang bisa melindungi dia, Iya, tapi karena betul. tidak ada, jadi akhirnya dia memikirkan aku- bagaimana cara memprotek Iya, diri Bener sendiri. banget kak, bener Kan ada banget. abang. Tapi Ya. tomboynya Tapi jangan kemana-mana. tomboynya itu cuma sebatas gaya atau Gaya. memang belajar bela diri juga? Oh bela diri juga, aku ada karate. Oke. Bela diri juga. Silat dan mau, aku silat dulu lidah. tuh aku tukang berantem dan kemarin malam aku berantem. Baru Dulu di semalam, Bogor, bukan kemarin semalam. malam. Oh, baru semalam. Semalam aku berantem. Terus yang menang siapa? Lo jangan jauh dulu. Udah kak, Yes. udah habis nih waktunya nih. Nah, Luar oke. biasa sekali. Berarti kesimpulannya Zozo harapannya itu pengen balik lagi ke pesantren untuk Pesantren, menguatkan amin. diri ya, Ya. biar benar-benar bisa hijrahnya istiqomah. Amin. Yes, Iya. kita doain ya Umi ya. Amin. Kasih doa Amin. khusus tuh Umi. Nah, mungkin dari Umi ada kesimpulan apa? Ya, sebenarnya kesimpulannya baik ya. Mm-mm. Udah ditutup tadi dengan Zora. Intinya setiap orang pasti punya masa lalu. Iya.
Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap orang punya cerita masing-masing, setiap orang punya masa lalu. Tetapi kemudian yang paling baik yang di Allah inginkan adalah ketika kita menutup kehidupan kita dengan kehidupan terbaik. Amin. Dan itu tidak lama lagi, sebentar. Maka oleh karenanya ketika sudah mendapatkan hidayah, grab it. Cepat lakukan, jangan tunda. Itu aja sih mungkin. Ya, kalau misalnya tadi Umi sempat bilang sebentar, ya rasanya sebentar sekali ya perjumpaan kita kali ini. Itu tidak cukup kita bercerita banyak tentang perjalanan hidup dari Zozo, Ibu juga, dan juga pandangan dari seorang Umi Widi tadi. Ini juga pastinya bisa menjadi suatu menjadi suatu inspirasi untuk Kanza lovers yang ada di rumah. Nah, Kak Biki sebagai salam penutup nih, nggak pengen nanya sama Zozo, itu hidungnya asli apa enggak? Gitu? Pakistan ya asli, asli ya? Serius? Mau dioperasi pesek malah gitu, sama kayak si Ricky. Bagusan aku dia. Bagusan kamu lah, asli soalnya. Malah dia pengen mau operasinya biar kecil katanya, mau dipesekin. Orang pengen mancung dia mau pesekin. Jangan dong, aduh. Kalau masih muda ini biasanya kayak gitu, tapi nanti once udah banyak kerjaan justru ada poin-poin harus bersyukur lah dengan ciptaan Allah. Oh, justru karena diledekin karena ini, karena ini. Iya, aku dibully. Sama siapa? Abang aku sama adik aku. Padahal abang ini juga kan? Kasih tahu saya biar saya biarin. Benar. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih banyak Zozo. Dosa hebat. Senang banget. Umi Widi, makasih luar banyak. Biasa. Makasih banyak juga buat Kanza lovers yang sudah menonton acara YouTube channel Ratu Kanza ini. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada giveaway manja. Ya, Kanza lovers, akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Langsung aja kita acak angka manja yang pertama. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 18526. Dan angka manja yang kedua diacak. Stop. Oke, angka manja yang kedua ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 12518. Sekarang kita acak angka manja yang ketiga. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang ketiga ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 24441 ya. 24441 triple 4 ya. Oke, sekarang angka manja yang keempat diacak. Stop. Oke, angka manja yang keempat ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 20525. Sekarang kita acak angka manja yang terakhir. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 16961. Nah, itu dia Kanza lovers, 5 nomorator yang terpilih untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Gimana sih caranya? Caranya buat Kanza lovers yang berlangganan produk Maja Kanza, jangan dibuang kemasannya, dilihat, dibuka ya. Di dalam kemasan ini ada stiker yang ada tulisan nomoratornya dan juga expired date-nya di sini. Jadi nanti tinggal dilihat aja botol-botol di rumah Kanza lover semua, apakah expired date dan nomoratornya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Misalkannya sama, itu silahkan difotokan atau divideokan, lalu kirimkan bukti foto dan videonya ke email di sini nih. Nanti di antara 5 pengirim emailnya, kami akan pilih 3 yang tercepat mengirimkan email untuk mendapatkan hadiah uang tunai langsung Rp500.000. Yeay! Dan Kanza lovers, nggak cuma sampai di situ aja, karena nanti pemenang-pemenang uang tunai tersebut akan kita undi lagi di bulan Juni tahun 2021 untuk mendapatkan hadiah grand prize umrah gratis. Yeay! Seru kan Kanza lovers? Makanya Kanza lovers di rumah itu jangan berhenti mengkonsumsi produk Maja Kanza, terus beli produk Maja Kanza, tapi saya ingatkan hati-hati terhadap produk Maja Kanza palsu. Karena di luaran sana, apalagi di e-commerce, itu banyak sekali Maja Kanza yang dijual murah,
tapi palsu. Udah dijamin palsu deh. Jadi buat Kanza lovers yang pengen dapat Maja Kanza asli, belanjalah produk Maja Kanza hanya di distributor resmi yang terpercaya. Jadi Kanza lovers, buat Kanza lovers yang pengen disayang suami, yang pengen mispinya terawat, rapet ya, terus belanja produk Maja Kanza dan stok Maja Kanza di rumah Anda. Dan buat Kanza lovers yang merasa video dari YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Terima kasih. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.